Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Selamat datang bagi jemaat yang beribadah di gedung gereja dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di ruang kebaktian melalui ruang Zoom dan YouTube. Melalui YouTube. Kita akan berbakti pada pagi hari ini dan sebelum itu saya akan membacakan beberapa warta lisan sebagai berikut. Warta pertama mengenai ibadah kita pada pagi hari ini, di mana kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini, pada pukul 7.30, dan hanya diselenggarakan satu kali. Majelis Jemaat juga mengundang jemaat dan simpatisan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, baik yang hadir langsung di gedung gereja maupun bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, dapat menyiapkan roti dan anggurnya sendiri. Dan roti dan anggur ini juga dapat digantikan oleh biskuit ataupun teh. Perjamuan kudus dilaksanakan bersama-sama dengan jemaat yang berada di dalam gereja. Dan khusus bagi jemaat yang hadir di gedung gereja, mohon memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pada saat mengambil roti dan air anggur, Bapak Ibu akan maju ke depan dari arah tengah, maksudnya dari Bapak Ibu yang duduk paling depan, lalu terus ke belakang, lalu Bapak Ibu akan kembali dari kiri dan kanan langsung memasuki gang atau tempat duduk Bapak Ibu. Ya, jadi maju dari tengah, kembali ke kiri dan kanan masing-masing. Oke. Lalu berikutnya di tempat duduk Bapak Ibu disediakan tisu alkohol. Jadi sebelum Bapak Ibu maju, mohon untuk melap tangannya terlebih dahulu dengan tisu ini. Mohon perhatiannya untuk dua hal itu saja. Selanjutnya warta mengenai kebaktian gabungan remaja dan pemuda yang akan mulai diadakan pada tanggal 16 Januari 2022. Di mana Komisi Remaja dan Pemuda akan menyelenggarakan kebaktian secara on-site dari gedung gereja, diselenggarakan pada pukul 10.30. Bagi remaja dan pemuda yang hendak mengikuti kebaktian ini, harap mengisi form kehadiran terlebih dahulu. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita. Dan hari Minggu ini, 9 Januari 2022, ini adalah ibadah di mana kita diundang untuk mengikuti perjamuan kudus yang menandakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing diundang untuk bangkit berdiri. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Mari muliakan.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama akan mengingat peristiwa pembaptisan melalui tema ibadah kita, yaitu arti pembaptisan Yesus. Melalui tema ini kita diajak untuk merefleksikan pembaptisan Yesus. Pembaptisan itu dilakukan bukan karena Yesus berdosa, melainkan tanda sikap kerendahan hati Yesus. Pembaptisan Yesus menyadarkan kita juga untuk meneladani sikap kerendahan hati Yesus. Mari saat ini kita menundukkan kepala, kita akan berdoa, juga merenungkan apakah sikap kerendahan hati kita sudah dan menguasai diri kita, ataukah sikap kita dipenuhi dengan sikap kesombongan, seperti kesombongan rohani. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami belum mampu memiliki sikap rendah hati seperti Engkau. Ya Tuhan, sesungguhnya baptisan yang kami terima adalah anugerah-Mu. Baptisan bukan karena kehebatan dan kemampuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami tidak mampu menyatakan syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pembaptisan yang kami terima semestinya menjadi sarana bagi kami untuk menghadirkan pemulihan bagi kehidupan yang galau dan penuh pergumulan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu memulihkan kehidupan seperti teladan Tuhan Yesus kepada kami. Ya Tuhan, dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat ini diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang mengaku segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah-Nya yang terambil dari Kolose 2 ayat 12.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Demikianlah berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Yesus Tuhan,
Mari saudara-saudara kita berdoa. Memasuki tahun 2022 ya Tuhan, kami akan melampaui kekelaman, menyongsong Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang memberikan ketenangan bagi hidup kami. Dan itulah sebabnya kami menyambut firman, baik firman dalam kata-kata, pula firman dalam roti dan anggur. Kiranya Engkau yang hadir, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dicerahkan oleh Sang Firman Yesus Kristus. Bersabdalah, kami menyambutnya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 43. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beriaskan kemuliaan
Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun dikunjulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, Sebagai Raja selamanya, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat sejahtera seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. pada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17 dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Mengapa Yesus dibaptis? Pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan kita, atau juga menjadi pertanyaan orang-orang yang meragukan kemesiasan Yesus. Apakah dengan peristiwa pembaptisan ini justru menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang berdosa? Itu sebabnya ia perlu dibaptiskan. Pertanyaan yang wajar, saudara-saudara, oleh sebab memang benar Yesus dibaptiskan. Dan itu yang dikisahkan dalam Injil oleh Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab juga mengatakan, Yohanes Pembaptis menyatakan dalam Lukas 3 ayat yang ketiga, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah, perhatikan baik, akan mengampuni dosamu. Dan itulah yang membuat orang kemudian berpikir Yesus berdosa. Dan itu sebabnya ia perlu datang kepada Yohanes Pembaptis, minta dibaptiskan. Saudara-saudara, kalau kita hanya melihat satu titik peristiwa itu, mungkin keraguan kita benar. Tetapi lihatlah peristiwa Yesus secara utuh, secara luas. Untuk apa Yesus datang ke bumi ini? Bukankah ia hadir menjadi sama dengan kita demi keselamatan kita, sebab kita berharga di mata Allah. Engkau berharga di mataku, kata Allah. Dan dalam rangka keselamatan itulah Yesus hadir sebentuk solidaritasnya pada umat manusia. Yesus solider dengan kita. Yesus solider dengan umat manusia. Dan perhatikan, Yesus tidak dibaptiskan sendirian. Punya privilege karena dia adalah anak Allah. Tidak. Alkitab mengatakan dalam Lukas bahwa Yesus dibaptiskan bersama-sama dengan orang lain. Lukas 3 ayat 21. Solidaritas inilah yang dinyatakan dalam Alkitab, bahwa Yesus merasakan semua kelemahan manusia, namun ia tidak berdosa. Solidaritas yang menyelamatkan kita, saudara dan saya. Pula saudara-saudara, pembaptisan Yesus menunjukkan nilai hidup Yesus, yaitu kerendahan hati. Saya pernah membaptiskan seorang lansia, saudara-saudara, yang baru menjadi Kristen. Dan ketika ia mau dibaptiskan, dia tanya begini, saya baru saja jadi pendeta. Masih imut-imut, sekarang sudah agak amit-amit, saudara-saudara. Lalu ketika dikasih tahu prosesi baptisan seperti apa, dia bilang begini, jadi nanti pendeta akan taruh tangan di atas kepala saya. Nggak sopan itu. Saya kan sudah lansia. Sudah lihat baik bukan? Peristiwa baptisan mencerminkan kerendahan hati. Dan Alkitab juga dengan tegas mengatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya. Sikap kerendahan hati yang luar biasa mengosongkan dirinya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kisah Injil kita hari ini, maka kita akan menemukan dua tokoh dengan karakter rendah hati. Yohanes Pembaptis dan tentu saja Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa rendah hati adalah karakter yang disukai oleh Allah. Hati Allah senang dengan karakter rendah hati. Sikap rendah hati Yohanes kita temukan dalam Lukas 3 ayat 15. Saat itu orang-orang mempertanyakan dan berharap kalau Yohanes adalah seorang Mesias. Pertanyaan yang berangkat dari kekaguman. Ini orang luar biasa, ini orang hebat, tidak ada yang seperti dia. Namun Yohanes tidak GR, saudara-saudara. Ia kemudian menjawab dalam Lukas 3 ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Membuka tali kasut adalah pekerjaan seorang budak. Kata budak ini terlalu keras, lalu oleh gereja sekarang sering disebut hamba. Hamba itu kastanya lebih tinggi dibanding budak. Kan nggak enak saudara-saudara kalau menyebut seorang pendeta dengan kata budak. Minggu depan saya lagi yang khotbah, mudah-mudahan saudara nggak bosan. Lalu penatua berdoa di konsistori, Tuhan, kami mau berdoa buat budakmu Adi Patria Barat. Rasanya nggak enak saudara-saudara, lalu kita haluskan, hambamu, pakai kata semoga setia gitu ya. Saudara-saudara, lihat baik, pekerjaan seorang budak pun tidak layak dilakukan oleh seorang guru yang luar biasa, Yohanes Pembaptis. Ia merasa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya kerendahan hati Yesus. Sayangnya saudara-saudara, karakter rendah hati kerap kali sulit kita jumpai dalam kehidupan komunitas Kristen. Setidaknya itu yang dialami oleh seorang teolog populer, Peter Wagner, ketika ia mencari dokumen, risalah dan tulisan gereja tentang kerendahan hati. Dan itu sebabnya ia menulis buku khusus tentang kerendahan hati. Ia mengatakan bahwa karakter rendah hati memudar dalam kehidupan gereja, digantikan dengan apa yang disebut dengan kesombongan rohani. Dan gereja lama berkibar dengan semangat triumfalistik. Aku lebih hebat. Dan lagu-lagunya dalam kehidupan gereja saya sedikit plesetkan. Aku anak raja, engkau anak ayam. Sambil mengatakan, oh saya anak terang, engkau anak gelap, dan lain sebagainya. Dan inilah hal yang menarik saudara-saudara. Akibat pudarnya kerendahan hati, gereja mengalami konflik. Saudara-saudara, tanpa sadar bukankah kita seringkali merasa menjadi gereja yang lebih hebat dibanding dengan gereja lain? Dan gereja lain juga merasa lebih hebat dibanding gereja kita. Dan tanpa sadar konflik ini berkepanjangan sampai hari ini, salah satunya terkait dengan baptisan. Apakah anak-anak boleh dibaptis atau tidak? Pertanyaan yang sampai sekarang belum selesai. Dan menurut saya tidak boleh diselesaikan, biarkan kita berbeda. Atau pertanyaan soal baptisan yang benar yang mana? Yang selam atau percik? Dan kita ribut dengan persoalan ini. Seharusnya biarkan perbedaan itu sebagai realitas yang dihidupi oleh gereja. Satu hal yang perlu kita ingat saudara-saudara, baptisan itu sebuah simbol. Dan air digunakan sebagai simbol pencucian dosa. Air itu biasa menjadi simbol pencucian dosa. Apakah air bisa mencuci dosa kita? Tidak, saudara-saudara. Jangankan dosa, untuk keperluan sehari-hari air tidak bisa mencuci jerawat kita. Kalau ada remaja yang jerawatan, cuci dengan air yang keluar dari keran gereja belakang, lalu nggak ada, saudara-saudara. Bahkan noda di baju kita yang karena makan terlalu nikmat sehabis ibadah oleh pelayan, lalu kotor, bajunya putih ya, kodania, lalu dicuci dengan air bersih. Tidak, apalagi dosa. Air itu hanya simbol, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kita perlu meletakkan ia pada simbol. Bukan airnya tetapi Kristus. Bukan berapa banyak airnya tetapi Kristus. Ada penafsir saudara-saudara yang menguak betapa kayanya simbol pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia mencoba mencari tahu mengapa baptisan itu dilakukan di Sungai Yordan. Kalau saudara-saudara lihat gambar ini, yang paling bawah laut mati ada merah. Itu tempat menurut tradisi Yesus dibaptiskan. Lalu yang merah yang atas itu Salem, tempat kemudian Yohanes Pembaptis membaptiskan. Saudara-saudara, pertanyaannya mengapa Sungai Yordan?
Kalau saudara perhatikan, sungai Yordan itu mengalir dari Danau Galilea. Dan berbagai macam sebutan untuk danau ini. Danau inilah tempat di mana kemuliaan Allah ada. Itu sebabnya mujizat banyak terjadi di Danau Galilea dan sekitarnya. Danau keajaiban. Danau yang luar biasa. Lalu air itu dialirkan sampai ke Laut Mati. Jangan tanya pada Ko Michael siapa yang membunuhnya. Dia disebut mati karena air tidak mengalir kemana-mana. Dia menjadi lambang kematian, lambang kuasa gelap. Saudara bisa kemudian menduga bukan? Kenapa baptisan dilakukan di Sungai Yordan? Ketika orang dimasukkan dalam air di Sungai Yordan, air yang bersih, tempat kehidupan, mengalir dan membawa dosa-dosanya, memasukkannya ke Laut Mati. Dosa-dosa, kejahatan-kejahatan berkumpul di Laut Mati. Nah, sekarang coba kita bawa logika simbol ini dalam kehidupan kita. Oh, baptis itu harus di kolam. Muncul sekian banyak orang dibaptis. Lalu orang yang pertama, jegret, wah Pak Budi ya, baptis. 2, 3, 4, 5, 6, terakhir ke Anes. Maka dosa Pak Budi luruh, dosa yang lain luruh, nempelnya ke yang terakhir. Karena airnya nggak kemana-mana. Saudara-saudara, ini kalau kita secara harfiah mengambil simbol itu. Dan itu sebabnya saudara-saudara, gambaran simbolis ini perlu kita perhatikan. Bukan soal berapa banyak airnya, bukan soal airnya mengalir atau tidak, tetapi Kristus yang melampaui air itu yang menyucikan kita. Ada pula catatan menarik saudara-saudara terkait dengan baptisan. Alkitab mencatat dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 23. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Dalam pasal 4 kemudian ada perkataan, tetapi Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Tetapi kontras dengan itu dilanjutkan. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Banyak air itu menunjukkan pada tindakan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Kenapa tidak disebutkan di tanah Yudea banyak air? Karena di sana memang tidak sebanyak Sungai Yordan. Dan ditemukan saudara-saudara di goa-goa di tanah Yudea. Ada berbagai macam kendi yang diduga menjadi tempat air saat pembaptisan orang-orang Kristen perdana. Artinya catatan sejarah ini menunjukkan bahwa baptisan dengan berbagai macam model telah ada. Nggak usah jadi persoalan kita sekarang. Bagi GKI saudara-saudara, cara tidak penting. Yang penting formulasinya. Kita tidak dibaptiskan dalam nama Bapa saja, tidak dibaptiskan dalam nama Anak saja, tidak dibaptiskan dalam nama Roh Kudus saja, tetapi dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan itu tidak bermakna ketika formulasinya salah. Aku membaptiskan engkau dalam nama Pak Arwinto. Nggak sah saudara-saudara. Karena formulasinya itu ditetapkan oleh Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sebabnya di GKI tidak ada baptis kembali. Kalau saudara-saudara sudah dibaptis dengan cara selam misalnya, tidak akan dibaptiskan kembali. Mengapa? Karena baptisan itu menunjukkan pada pengorbanan Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, bahkan dengan tegas Paulus mengatakan dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Mari kita baca bersama-sama karena ayatnya saya cantumkan. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera,
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Di sini baptisan yang satu itu disejajarkan dengan Allah yang satu. Itu sebabnya saudara-saudara, baptisan tanda cinta Tuhan yang mengorbankan diri sekali untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana kita memelihara keselamatan itu? Kita diingatkan melalui perjamuan kudus yang dilakukan berkali-kali. Bukan Yesusnya disalibkan berkali-kali, bukan. Tetapi kita diingatkan betapa luar biasa cinta Tuhan dalam hidup kita. Perjuangan kita dilandasi oleh semangat yang dihadirkan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebagai vitamin bagi perjuangan hidup kita. Ada Tuhan, ada karya keselamatan Allah, dan itu sebabnya aku akan memperjuangkan imanku mengingat Kristus yang datang dan menang. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama sama Tuhan sepanjang abad dan segala kita akan mengikrarkan iman setia kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara umat. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih melalui pembaptisan-Mu kami diingatkan solidaritas Engkau pada kami manusia yang berdosa, yang jauh dari Engkau. Engkau merengkuh kami dengan cara menjadi sama seperti kami. Dan oleh karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Kami belajar kerendahan hati ya Tuhan, dan ampuni kami. Gereja Tuhan sepanjang sejarah yang seringkali melukai karena kesombongan rohani. Ampuni persekutuan kami ketika kami juga saling melukai oleh karena ketidakmampuan kami merendahkan hati kami. Ampuni kami sebagai pribadi di tengah keluarga kami karena kami merasa kamilah pusat. Dan itu sebabnya dengan tinggi hati kami melukai orang-orang di rumah kami. Ya Bapa, melalui pembaptisan-Mu kami belajar solider dengan mereka yang terpinggirkan. Merangkul mereka yang tercampakkan. Dan itulah hakikat gereja yang terbuka bagi semua, siapapun dia, apapun pergumulannya. Dan kiranya kami melandasi kehidupan bersama kami dalam semangat kerendahan hati. Kami menikmati firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga akan menikmati firman yang nyata melalui perjamuan kudus. Tolonglah kami, mampukan kami mengingat
bahwa ini semua kami lakukan bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu mengalahkan dosa, tetapi karena kami hidup dalam belas kasih-Mu. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mengikuti perjamuan kudus dari rumah, oleh karena keterbatasan tempat, juga karena sedang mengalami sakit pada tubuhnya. Hadirlah di rumah-rumah umat-Mu ya Allah. Kiranya mereka boleh mempersiapkan hati mereka pada Allah yang kudus, yang menyapa mereka di rumah masing-masing. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Kami percaya ya Bapa, sebagaimana Engkau melampaui segala sesuatu, Engkau juga mampu melampaui sakit penyakit dan memulihkan. Kami mau berdoa kiranya dokter, obat-obatan, semua peralatan medis Engkau pakai bagi pemulihan saudara-saudara kami ini. Kami juga mengingat pergumulan-pergumulan kami yang sampai saat ini tetap menghantui hidup kami. Mungkin masa lalu kami, mungkin keraguan akan masa depan, mungkin kehidupan yang berat, penuh konflik yang kami alami. Yakinkan kami ya Bapa, seberat apapun pergumulan kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang jauh lebih hebat dari persoalan yang kami hadapi. Kami juga mengingat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan yang Engkau hadirkan. Kami mengingat bahwa belakangan ini kami akan bersama-sama membuat program gereja. Tuhan berkati agar kami dengan penuh semangat membuat program-program yang menyemarakkan kehidupan iman kami di gereja kami ini. Berkati para pelayan Tuhan di komisi atau badan pelayanan jemaat yang sedang kami cari dan pilih. Berkati para penatua, baik yang masih melayani maupun yang akan turun dan yang akan naik melayani. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran mereka hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dunia kami, Indonesia negeri kami yang kami cintai. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah begitu banyak pergumulan di negeri ini. Kiranya pemimpin punya hati yang peduli pada rakyatnya. Dan kiranya berbagai macam bencana dapat diatasi dengan kehidupan yang saling menopang. Pandemi yang belum usai, kiranya kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dan bertanggung jawab. Bumi ini kiranya boleh kami rawat dalam keterbatasan kami, agar ia tetap hijau dan baik sebagaimana Tuhan ciptakan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang tentunya didasarkan pada sukacita kita atas penyertaan Tuhan. Dan nas persembahan Mazmur 117 menegaskannya sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan membawa persembahan yang juga merupakan harta milik yang kita dapatkan dari berkat Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui scan QRIS yang ada di layar televisi atau gadget Bapak Ibu, atau mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Kafling Polri yang juga tertera di layar televisi atau gadget Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa mengumpulkannya, memasukkan ke dalam amplop yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan pada saat Bapak Ibu beribadah di gedung gereja. Mari dengan sukacita kita membawa persembahan syukur kita.
Mari kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan sukacita, mengingat akan segala anugerah dan berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini terimalah ya Tuhan sebagian kecil dari persembahan, dari harta yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Tuhan terimalah, kuduskan dan pakailah persembahan ini untuk boleh menjadi karya pekerjaan tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan akan berkarya melalui jemaat-Mu ini. Tuhan juga menolong kami untuk boleh diingatkan untuk terus memberikan yang terbaik melalui kehidupan kami. Dan juga Tuhan tolonglah setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kisah pembaptisan Yesus menunjukkan betapa amat sangat luar biasa kasih Allah Bapa kita dalam kehidupan kita. Untuk itu setiap kita patut untuk selalu bersyukur. Dan kita pun dipanggil untuk memberitakan kasih setia Allah ini. Setiap orang harus mengetahui bahwa kasih Allah ditujukan bagi semua orang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bagus, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.